Ibnu Khaldun adalah seorang historiografi dan sejarawan Muslim Arab, abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara, pada tanggal 27 Mei tahun 1332, dengan nama lengkap, Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami al-Ishbili. Keluarganya berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan, yang kemudian berimigrasi ke Seville, Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Keluarga ini pro-Umayyah, dan selama bertahun-tahun menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol sampai akhirnya hijrah ke Maroko. Setelah dari Maroko, mereka menetap di Tunisia dan di negara ini mereka dihormati pihak istana dan diberi tanah milik dinasti Hafsiyah. Sejak kecil Ibnu Khaldun terlibat dalam kegiatan intelektual di kota kelahirannya, di samping mengamati dari dekat kekacauan politik. Kakeknya pernah menjabat Menteri Keuangan di Tunis, sementara ayahnya sendiri adalah seorang administrator dan perwira militer. Ibnu Khaldun di masa kecilnya ternyata lebih tertarik pada dunia ilmu pengetahuan. Di usianya yang relatif muda, ia telah menguasai ilmu sejarah, sosiologi dan beberapa ilmu klasik, seperti ilmu filsafat, tasawuf dan metafisika termasuk ulum aqliyah. Ibnu Khaldun mempelajari ilmu pada sejumlah guru, seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashashiri, Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Kushar, dan di antara gurunya, ia paling terkesan oleh Al-Abili, yang datang ke Tunisia pada tahun 1347 dan mengenalkannya pada filsafat. Ia mempunyai kecerdasan yang cemerlang, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang ensiklopedis, atau kamus berjalan. Untuk memudahkan kita dalam memahami perjalanan Ibnu Khaldun, mari kita membaginya dalam 3 fase. Fase pertama Ibnu Khaldun dihabiskan di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, antara tahun 1332 sampai 1350. Pada waktu itu, ayah Ibnu Khaldun adalah guru pertamanya yang telah mendidiknya secara tradisional mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Abu Abdullah Muhammad, ayah Ibn Khaldun, adalah seorang yang berpengetahuan agama yang tinggi. Pendidikan Ibnu Khaldun yang dilakukan ayahnya tidak berlangsung lama, karena ayahnya meninggal dunia pada tahun 1349. Semenjak kematian ayahnya, Ibnu Khaldun mulai belajar mandiri dan bertanggung jawab. Dari sinilah Ibn Khaldun mulai hidup sebagai manusia dewasa yang tidak menggantungkan diri kepada keluarganya. Pada fase kedua Ibn Khaldun berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti di Fez, Granada, Bougie, Biskara, dan lain-lain dalam jangka waktu 32 tahun antara tahun 1350 sampai 1382 Masehi. Karir pertama Ibn Khaldun dalam bidang politik pemerintahan adalah sebagai Sabib al-Alamah penyimpan tanda tangan pada pemerintahan Abu Muhammad Ibn Tafrakin di Tunisia. Setelah itu, Ibn Khaldun menjadi sekretaris kesultanan di Fez, yaitu Abu Inan yang menjadi Raja Maroko. Di kota inilah Ibnu Khaldun memulai karirnya dalam dunia politik praktis pada tahun 1345. Selama 8 tahun tinggal di Fez, banyak perilaku politik yang telah dilakukan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun pernah merasakan penjara selama 21 bulan yang disebabkan kecurigaan Sultan Inan, dan kemudian dibebaskan oleh Abu Salim saat menjabat sebagai Sultan Maroko. Karena kekacauan politik yang terjadi di Fez, Ibnu Khaldun akhirnya memantapkan diri pergi dari Fez dan pergi ke Spanyol dan sampai di Granada pada tanggal 26 Desember tahun 1362 Masehi. Setahun berikutnya, Ibnu Khaldun ditunjuk oleh Raja Granada, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yusuf Ibn Ismail Ibn Ahmar, sebagai duta ke istana Raja Pedro el Curel, Raja Kristen Castilla di Sevilla. Sebagai seorang diplomat yang ditugaskan untuk mengadakan perjanjian damai antara Granada dengan Sevilla. Karena keberhasilan yang luar biasa dalam menjalankan tugas diplomatiknya, Raja Muhammad memberikan kepada Ibnu Khaldun tempat dan kedudukan yang semakin penting di Granada. Ibnu Khaldun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Afrika Utara.
Di Afrika Utara beberapa kali Ibn Khaldun mendapat tawaran jabatan politik dari para amir, atau gubernur, dan untuk kesekian kalinya Ibn Khaldun berpindah tangan dari satu penguasa ke penguasa lainnya. Setelah sekian lama malang melintang dalam dunia politik praktis yang penuh resiko dan tantangan, Ibn Khaldun sampai pada suatu kesimpulan bahwa bergerak dalam dunia ini, meskipun memiliki dinamika sendiri, tidak membawa ketenteraman dan kebahagiaan bagi diri dan keluarga. Ibn Khaldun merasa jenuh dan lelah untuk terus terlibat dalam urusan politik. Naluri kesarjanaannya telah memaksanya untuk menjauhi kehidupan yang penuh gejolak dan tantangan. Pada kondisi jiwa seperti inilah Ibn Khaldun memasuki suatu tahapan dari kehidupannya dalam apa yang disebut dengan istilah Khalwat Ibn Khaldun. Masa khalwat ini dialami Ibnu Khaldun dalam jangka 4 tahun dari tahun 1374 sampai 1378 Masehi. Ibnu Khaldun mengasingkan diri di suatu tempat terpencil yang dikenal dengan sebutan Qolat Ibnu Salamah. Di tempat ini Ibnu Khaldun dapat terbebas dari kesusahan dan huru-hara politik. Dalam masa pengunduran diri inilah Ibn Khaldun berhasil merampungkan karyanya Al-Muqaddimah, yang populer dengan sebutan Muqaddimah Ibn Khaldun. Setelah Al-Muqaddimah rampung ditulis, pada tahun 1378, Ibn Khaldun meninggalkan Qolat Ibn Salamah menuju Tunis. Ada beberapa alasan mengapa Ibn Khaldun kembali ke Tunis. Kebanyakan sejarawan menjelaskan bahwa kembalinya Ibn Khaldun ke Tunis adalah karena didorong oleh keinginannya untuk menyelesaikan kitab Al-Ibarnya. Tunis dipandang oleh Ibn Khaldun sebagai kota paling tepat, karena memiliki banyak perpustakaan yang kaya akan referensi yang diperlukannya. Ibnu Khaldun meninggalkan Tunis pada tanggal 28 Oktober tahun 1382 menuju kota Makkah. Dalam perjalanannya menuju Makkah, ia menyempatkan diri untuk singgah di Kairo. Dengan kepergiannya ke Kairo ini, maka berakhirlah petualangan Ibnu Khaldun sebagai seorang politikus yang banyak terlibat dalam intrik politik. Masa ini merupakan fase ketiga dari tahapan kehidupan Ibnu Khaldun. Fase ini dihabiskan di Mesir selama kurang lebih 24 tahun, yaitu antara 1382 sampai 1406 Masehi. Fase ini dapat dikatakan sebagai masa pengabdian Ibnu Khaldun dalam bidang akademik dan pengadilan. Ibn Khaldun tiba di Kairo, Mesir, pada tanggal 6 Januari tahun 1382 m. Mesir ketika itu berada dalam kekuasaan dinasti Mamluk. Pada masa ini telah dikembangkan hubungan perdagangan dengan raja-raja Kristen di Eropa. Oleh karena itu, wajar apabila Ibn Khaldun merasa kagum dengan kemajuan peradaban yang telah dicapai Kairo. Selain berkarya dalam dunia akademik, Ibn Khaldun juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan reformasi hukum. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1384, Ibn Khaldun diangkat oleh Sultan Mesir, Al-Zahir Barkuk, sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki pada Mahkamah Mesir. Jabatan yang dipangku dengan penuh tanggung ini dimanfaatkan Ibn Khaldun untuk melakukan reformasi dalam bidang hukum. Akan tetapi, reformasi ini ternyata telah membuat banyak pihak yang dirugikan yang kemudian menjadi marah dan dengki kepadanya. Akibat fitnah yang dituduhkan kepadanya Ibnu Khaldun pun, meskipun tidak terbukti bersalah, ia mengundurkan diri dari jabatan itu. Pada tahun 1387, rencana Ibnu Khaldun yang tertunda, yakni menunaikan ibadah haji baru dapat dilaksanakan. Sepulang dari ibadah haji, Ibnu Khaldun diangkat lagi sebagai Hakim Agung Mahkamah Mesir. Sultan yang berkuasa di Mesir ketika itu adalah Nasir Faraj, putra Sultan Barkuk. Pada masa ini, ia sempat berkunjung ke Damaskus dan Palestina menyertai Sultan dalam rangka kunjungan untuk mempertahankan kerajaannya dari serangan tentara Mongol. Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 16 Maret tahun 1426 Ramadhan 808 Hijriah, dalam usia 74 tahun, di Mesir. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman para sufi di luar Bab al-Nasir, Kairo. Sekian pembahasan mengenai perjalanan hidup Ibnu Khaldun. Terima kasih telah menonton video ini. Salam, Agen Perubahan.